Shalom keluarga Gracia umat Kristiani dimanapun berada. Kita akan lebih dulu berdoa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat sore hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami sampai pada hari ini, dan kami percaya ini semua hanya kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar pada sore hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih setiap pendengar dimanapun mereka sedang berada. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau bekerja dalam hidup mereka, dan biarlah mereka menikmati berkat Tuhan pada saat sore hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat sore hari ini kita mengucap syukur karena oleh pertolongan Tuhan kita bisa ada pada hari ini. Keluarga Gracia umat Kristiani yang ada yang sedang mendengarkan program Mutiara Jiwa, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat sore hari ini mengenai lembaran yang baru. Saya percaya bahwa setiap kita tentu memiliki pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, dan pengalaman-pengalaman yang kita alami itu merupakan lembaran-lembaran yang baru yang Tuhan izinkan untuk kita masuki, untuk kita lewati. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan sebagai ayat pokok kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-7, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini: "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya." Puji Tuhan, keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang kehidupan Nuh. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ayat-ayat ini berkata bahwa di akhir daripada air bah, dikatakan dalam ayat-ayat dari pasal 8 kitab Kejadian, di sana dikatakan lalu Tuhan itu memerintahkan, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk segera keluar dari bahtera. Dan saya mau katakan ini merupakan lembaran yang baru dalam kehidupan Nuh bersama dengan keluarga dan anak-anaknya serta mantunya. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, lembaran baru itu merupakan sesuatu yang boleh saya katakan sangat relatif. Kenapa? Sebab semua masih bisa diubah, bisa menjadi makin baik atau bisa juga menjadi makin buruk. Nah, namun kita melihat bahwa lembaran ini tidak bisa diubah lagi kalau kita sudah meninggal. Nah, ada beberapa yang mungkin saya bisa sebutkan contoh-contoh mengenai lembaran baru. Lembaran baru bisa berupa tahun yang baru. Lembaran baru bisa juga tentang naik kelas, memasuki tahun ajaran yang baru, pindah rumah ke rumah yang baru. Juga bisa juga mengenai pindahnya kita dari satu tempat pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain. Menikah juga merupakan satu lembaran yang baru. Mempunyai anak juga merupakan satu lembaran baru dalam kehidupan seseorang. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini dalam masa pandemi seperti sekarang ini, orang yang sembuh dari COVID pun baru mulai satu kehidupan lembaran yang baru, karena ada banyak orang yang terpapar COVID mereka meninggal, tapi ada juga yang diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, dan itulah merupakan lembaran yang baru buat kehidupan mereka. Nah, keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan Nuh ketika Nuh memulaikan kehidupan yang baru, lembaran yang baru dalam keluarganya, dalam
ya dalam kehidupannya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada keluarga Gracia umat Kristiani dimanapun berada yang sedang mendengarkan program Mutiara Jiwa pada saat sore hari ini. Yang pertama sekali kita akan melihat di dalam ayat yang ke-20. Di dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama sekali ketika Nuh memulaikan lembaran yang baru, dia bersama dengan keluarganya, dia mendirikan mezbah. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara mezbah, maka kita sama-sama tahu bahwa mezbah ini merupakan sebuah tempat di mana orang bertemu dengan Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan ada banyak contoh-contoh tentang orang-orang yang mendirikan mezbah. Mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan, dan disitulah mereka mengalami pertemuan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan kita melihat bahwa kekariban Tuhan dengan umatnya ada di mezbah itu. Di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, kita melihat ada contoh-contoh tentang orang-orang yang mendirikan mezbah, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan, dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mendirikan mezbah, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kita memulaikan lembaran baru dalam kehidupan kita. Di tahun 2022 ini saya ingin menghimbau dan saya juga berdoa supaya kita bukan saja ya sibuk dengan perkara-perkara duniawi, tapi juga kita diminta oleh firman Tuhan dalam memulaikan tahun yang baru ini supaya kita bisa memperhatikan kembali mezbah itu. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin di tahun yang lampau kita kurang ya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mungkin tersita waktu kita untuk hal-hal yang duniawi ini. Kita tersita waktu kita dengan kesibukan-kesibukan, dengan pekerjaan-pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak salah keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kita bekerja, kita memperhatikan keluarga, kita memperhatikan kehidupan kita, tapi jangan lupa Nuh mendirikan mezbah, dan saya mau katakan mendirikan mezbah ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan kekristenan. Dan saya mau bilang bahwa mari kita memperhatikan kembali mezbah kita. Jangan-jangan mezbah kita sudah roboh, mezbah kita sudah mati. Kita tidak pernah lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak lagi pernah mengalami pertemuan dengan Tuhan melalui mezbah ini. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, bangunlah kehidupan mezbahmu ya di tahun yang baru ini, karena kita tidak mengerti hari-hari yang ke depan akan terjadi apa. Tapi saya mau katakan mezbah itu sangat perlu. Mezbah itu harus didirikan dan juga di atasnya ditaruh korban, dibakar, dan menjadi satu persembahan kepada Tuhan yang hidup. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mezbah ini merupakan satu waktu yang kita sediakan untuk Tuhan. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, adakah hari-hari ini engkau sudah tidak lagi bersaat teduh, engkau sudah tidak lagi memuji-muji Tuhan, engkau sudah tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, entah di pagi hari ketika saudara bangun ataupun ketika saudara akan mengakhiri hari
di sepanjang hari itu, mengakhiri hari dengan berdoa, dengan memuliakan Tuhan, dengan mengingat kembali segala kebaikan Tuhan. Dirikan mezbahmu pada lembaran baru di tahun ini. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan kembali kehidupan mezbah kita, hubungan kita, kekariban kita dengan Tuhan, jangan sampai ditinggalkan. Kita mendirikan kembali, kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan yang sudah lama mungkin kita abaikan, kita lupakan, atau ya menjadi nomor kesekian, bukan menjadi prioritas lagi dalam kehidupan kita. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mereka memulai lembaran baru dengan mendirikan mezbah bagi kehidupan mereka sekeluarga. Saya mau katakan pada hari ini bahwa memulaikan lembaran baru di tahun yang baru ini, mari kita memulaikan kehidupan kita dengan mezbah untuk Tuhan. Yang kedua, keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, sesuatu yang sangat penting yang dilakukan ketika memulaikan lembaran yang baru. Dia bukan hanya mendirikan mezbah, tapi kemudian dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-21, di situ dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Keluarga Gracia umat Kristiani dimanapun berada, ketika mendirikan mezbah bagi Tuhan, memulaikan hubungan yang baik kembali dengan Tuhan, memperbaiki satu hubungan kembali dengan Tuhan di lembaran yang baru, kita membaca dalam Alkitab ketika korban dipersembahkan kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 itu dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, selain kita diminta oleh Tuhan dalam lembaran yang baru di kehidupan kita, di tahun yang baru, ataupun di dalam segala aspek kehidupan kita, memulaikan sesuatu yang baru, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak kali orang hanya suka mendirikan mezbah, tapi mereka tidak mempersembahkan persembahan yang harum kepada Tuhan, tidak mempersembahkan persembahan yang baik kepada Tuhan, menjadi satu kesukaan Tuhan, menjadi sesuatu yang membuat Tuhan berkenan terhadap kita. Dia membuat mezbah, tapi dia juga mempersembahkan korban persembahan di atasnya, dan dikatakan di bagian yang kedua ini, ketika Tuhan mencium bau harum dari persembahannya, Tuhan kemudian berfirman di dalam hatinya. Berkenan kepada Tuhan. Belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Keluarga Gracia umat Kristiani dimanapun berada, hidup berkenan kepada Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan ada beberapa yang saya sempat catat. Yang pertama adalah dimulai dengan percaya kepada Tuhan. Dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-9, kalau saudara percaya kepada Tuhan, itulah lembaran baru yang engkau mulai jalani. Engkau percaya kepada Tuhan, engkau memulaikan kehidupanmu dengan hidup berkenan kepada Tuhan melalui percaya kepada Tuhan. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, selain itu hidup berkenan kepada Tuhan juga menanggalkan semua dosa-dosa yang merintangi kita untuk bisa maju di dalam Tuhan. Ada banyak kali kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang mengikat kita untuk kita tidak dapat maju dalam Tuhan. Tapi di lembaran yang baru di tahun 2022 ini, mari kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan, menanggalkan semua dosa, menanggalkan semua rintangan untuk kita makin maju lagi di dalam Tuhan, maju dalam pelayanan, maju dalam kehidupan kekristenan kita, dan maju dalam kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Kalau kemudian hidup kudus tidak menurut keinginan daging lagi, lalu kemudian juga langkah-langkahnya orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu ditetapkan oleh Tuhan. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saja orang Kristen bisa jatuh, mungkin saja orang Kristen bisa melakukan kesalahan, tetapi Alkitab berkata
langkah-langkah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, yang mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan, langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 di sana dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita belum sempurna, tetapi kita mau belajar untuk makin hari makin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Ada banyak orang tidak peduli dengan kehidupan kekristenannya. Mereka berbuat semau-maunya, tetapi firman Tuhan memberi dan mengajarkan kepada kita, mari kalau Nuh mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan, kita juga diminta untuk belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah waktunya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, bukan hanya hidup berkenan kepada Tuhan, mendirikan mezbah, kemudian hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian adalah di dalam ayat yang ke-22. Di situ dikatakan seperti ini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, Nuh dia mempergunakan waktu dengan baik. Alkitab memberitahu kepada kita, Nuh memulaikan lembaran yang baru, dan di dalam lembaran yang baru itu Tuhan berfirman bahwa ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim dingin, musim panas, kemarau, dan hujan. Dan ini adalah waktu-waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan Nuh dan juga dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan memberikan ini bukan hanya untuk dilewati begitu saja, tetapi Tuhan memberikan ini kepada Nuh dan juga kepada kita untuk dipergunakan dengan sebaik mungkin. Saudara sekalian, sama-sama kita pernah mendengar bicara soal waktu. Ada waktu dalam bahasa aslinya menggunakan kata kronos. Kata kronos itu merupakan urutan-urutan waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 1, 2, 3, ya waktu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jam 10, jam 11, jam 12 itu urutan waktu. Tapi waktu yang saya maksud di sini bukan kronos tetapi kairos. Nuh menggunakan waktu dengan baik. Saya dan saudara diminta untuk menggunakan waktu dengan baik. Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya urutan waktu, tetapi dalam ayat-ayat ini dikatakan Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, ya, memberikan waktu yang artinya kesempatan. Dan kesempatan ini diminta supaya kita dapat mengerjakannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim panas, ada musim dingin, kemarau, hujan, siang, dan malam. Waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sama diberikan kepada semua orang. 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, ya 30 hari sebulan, dan seterusnya. Tetapi di dalam waktu-waktu itu, Tuhan juga memberikan kesempatan di dalamnya untuk kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, persoalannya adalah ada banyak orang tidak menggunakan waktu dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan memberikan waktu yang sama, tetapi belum tentu semua orang sama-sama menggunakan kesempatan dalam kehidupannya, dalam kehidupan kekristenannya. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam surat Efesus pasal yang ke-5, di situ dikatakan ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Keluarga Gracia umat Kristiani dimanapun berada, kita melihat Paulus mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Benar saudara, hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah masa-masa yang gelap, masa di mana hari sudah jauh malam. Ya, seperti yang ditulis dalam surat Roma pasal 13, di sana dikatakan hari sudah jauh malam, sudah mau terbit fajar. Betapa sangat penting kita menjaga kehidupan kita di waktu malam. Ada pelita yang perlu kita nyalakan, ada minyak yang perlu kita siapkan, ada hal-hal yang perlu kita sediakan dalam kehidupan ini.
Ada banyak orang tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, tidak menggunakan untuk menyediakan persediaan rohani dalam kehidupan kita. Hanya hanya sibuk dengan hal-hal yang duniawi, hanya sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita di hari-hari yang jahat, di masa-masa yang berbahaya, di masa-masa yang sulit sukar seperti ini, di masa yang gelap seperti ini, Alkitab berkata, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri pada kita. Untuk apa? Untuk menyediakan hal-hal yang rohani dalam hidup ini, karena ada waktunya nanti kita tidak dapat lagi kesempatan itu. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, sediakanlah persediaan rohanimu. Jangan hanya sibuk dengan perkara-perkara dunia. Adakah minyak dalam lampumu di waktu malam ini? Mungkin engkau hanya punya lampu dengan sedikit minyak, tapi saya mau katakan, kalau engkau punya cadangan persediaan minyak, maka engkau tidak akan mengalami kegelapan di malam hari. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita pakai kesempatan ini untuk sebaik-baiknya menyiapkan hal-hal yang penting, hal-hal yang prioritas dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kesempatan itu diberikan kepada kita pada hari-hari ini, di masa yang gelap seperti ini, di masa yang tidak menentu seperti ini. Tapi saya percaya kalau saudara memiliki kehidupan rohani yang baik, memiliki cadangan minyak yang baik, engkau tidak akan mengalami kegelapan yang gelap gulita. Engkau akan ada dalam terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, betapa kita membutuhkan kehidupan yang rohani ini dalam perjalanan iman kita. Gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, hari-hari yang jahat. Kesempatan-kesempatan itu datang tidak dua kali. Tapi kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup hari ini, itu artinya Tuhan beri kita kesempatan kedua. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam lembaran baru tahun 2022, artinya Tuhan beri kita kesempatan yang kedua. Dan gunakanlah kesempatan kedua ini dengan baik, sebaik mungkin. Dan Alkitab berkata ketika Nuh mempergunakan waktu dengan baik, ketika saudara dan saya menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, maka yang kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Sangat menarik sekali ketika semua sudah dilakukan oleh Nuh, dikatakan oleh Alkitab dalam pasal 9, lalu Tuhan memberkati Nuh. Tentu Nuh sebagai kepala keluarga, Tuhan berkati dia. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau ingin melihat berkat Tuhan, kalau engkau ingin melihat pertolongan Tuhan, kalau engkau ingin melihat mujizat Tuhan, kalau engkau ingin melihat hal-hal yang baik di tahun ini, mari mulai dirikan mezbah, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Lalu kemudian belajarlah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, gunakanlah waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Dan kita akan melihat Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat sore. Amin. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, di akhir daripada Mutiara Jiwa pada saat sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk kita dapat menjalani lembaran baru dalam kehidupan kita di tahun ini. Dan saya percaya ada hal-hal yang baru juga yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati tahun ini dengan pertolongan Tuhan juga. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kami boleh makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap pendengar suara Gracia pada saat sore hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau
melawat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka sekalian. Terima kasih banyak Tuhan, berkati Radio Suara Gracia melalui mimbar radio ini. Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan biarlah menjadi berkat bagi setiap kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.